Dari nubuat Yunus. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawab Yunus, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Tuhan lalu bersabda, "Engkau sayang akan pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah, dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam dan binasa pula dalam satu malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang sebesar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak? Padahal mereka itu tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, "Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku." Refren, "Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Refren, Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Surabaya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan suatu pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Apa jawabnya? Yesus adalah seorang pendoa. Yesus adalah seorang pendoa. Yesus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebagai seorang pendoa, Yesus mengajar murid-muridnya cara berdoa. Apa artinya? Ternyata berdoa itu ada semacam rumus tertentu ya. Seperti matematika itu ada rumusnya. Rumusnya seperti apa? Ternyata ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu yakni ucapan syukur. Ucapan syukur dan sekaligus juga ada pujian, memuji Tuhan. Contoh, bila ada seorang anak yang tidak pernah bangun pagi, tiba-tiba bangun pagi langsung mandi, yang tidak pernah mencuci piring, tidak pernah menyapu, tiba-tiba mencuci piring dan menyapu, orang tua pasti tahu, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu yang diminta dari anaknya. Sudah tahu, pasti anaknya orang tua akan memberi yang diminta oleh anaknya. Kemudian langkah yang kedua yakni minta rezeki cukup untuk hari ini. Rezeki cukup untuk hari ini. Ternyata bukan untuk 1 minggu, bukan untuk 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi untuk hari ini. Kemudian langkah yang ketiga yakni mohon pengampunan dosa. Supaya dosanya diampuni, ada syaratnya, harus mau mengampuni dosa orang lain. Mau mengampuni dosa orang lain. Langkah yang keempat, dalam bahasa kita, saya bahasakan, mati masuk surga. Mati masuk surga. Doa ini merupakan inti dari setiap doa. Doa Bapa kami yang dalam Injil Lukas sangat singkat dibandingkan dalam Injil Matius, menjadi inti dari setiap doa, dan juga doa inti dari doa orang Katolik, orang Kristiani di sini dalam doa Bapa kami. Berkata dengan hal ini saya beri satu catatan. Dalam doa tidak boleh langsung memilih yang kedua dan yang keempat. Baru bangun pagi, ditambah terlambat, minta rezeki yang banyak cukup 1 tahun, per 1 bulan, mati masuk surga. Itu tidak boleh, baru bangun langsung minta rezeki banyak, mati masuk surga. Ini yang kedua dan yang keempat. Tapi yang sulit yang pertama dan yang
ketiga, bagaimana harus mengucap syukur, bagaimana harus memuji Tuhan, itu tidak mudah. Langkah yang ketiga juga tidak mudah. Bagaimana harus mengampuni dosa orang lain. Artinya apa? Sebelum kita dosanya minta diampuni, syaratnya kita harus mau mengampuni dosa orang lain. Ini yang sangat sulit tentu. Yang pertama dan yang ketiga. Pesan apa untuk kita? Apa yang bisa kita renungkan? Bagaimana dalam doa-doa kita setiap hari yang kita lakukan? Apakah doanya doa ucapan syukur kepada Tuhan dalam doa kita itu? Apakah ada nada pujian? Kita selalu memuji Tuhan? Atau setiap doa itu mata baru terbuka, baru melek langsung meminta dan meminta? Meminta dan meminta atau keluhan demi keluhan? Setiap doa selalu mengeluh dan mengeluh. Ini pertanyaan perlu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan doa-doa kita. Berkat Allah menyertai kita semua.